Koper yang tergeletak di atas meja bar dapur kami tampak biasa saja. Itu adalah koper kanvas hitam yang biasa digunakan Ayu Lestari saat pergi ke rumah kakaknya di Bandung untuk akhir pekan. Tapi saat itu adalah Selasa malam, pukul 11.30, dan rumah kakaknya berjarak beberapa jam perjalanan dengan kereta. "Mau kemana?" tanyaku, meletakkan botol bir yang sedang kuminum dan memperhatikan istriku melipat satu set piyama sutra yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ayu tidak mengangkat kepala. Rambutnya yang panjang dan lurus jatuh seperti tirai, menutupi wajahnya. Dia menyelipkan piyama itu di antara pakaian dalam yang tampak baru dan sebotol parfum mahal. "Mas Budi, kita perlu bicara." 4 kata itu. 4 kata yang diketahui oleh setiap suami. Kata-kata yang menjadi pembuka sebuah lagu yang tidak pernah berakhir dengan baik. Aku bersandar di kusen pintu, menyilangkan tangan di atas pakaian kerjaku yang bernoda cat. Setelah 8 tahun pernikahan, aku telah belajar membaca suasana hati Ayu seperti laporan cuaca. Malam ini terasa seperti ketenangan sebelum badai besar. Aku mendengarkan, kataku. Dia akhirnya menatapku. Ada sesuatu di matanya yang dalam, sesuatu yang tidak bisa kutunjuk dengan pasti. Rasa bersalah, kegembiraan? Mungkin keduanya. Aku mau membuat kesepakatan denganmu. Kesepakatan apa? Ayu menutup resleting kopernya dan berbalik sepenuhnya menghadapku. Dia masih cantik, wanita yang sama yang menarik perhatianku di sebuah festival kampus 15 tahun yang lalu. Tapi entah bagaimana, kehangatan telah memudar dari senyumnya. "Beri aku 1 malam," katanya. 1 malam untuk mewujudkan satu fantasi, sebelum kita punya anak. Kata-kata itu menggantung di udara seperti asap di lokasi kebakaran. Aku merasakan sesuatu yang dingin menusuk perutku. "Fantasi apa?" Dia mengangkat dagunya dengan menantang. "Fantasi di mana aku bisa bersama orang lain, hanya 1 malam. Tanpa pertanyaan, tanpa rasa bersalah setelahnya. Lalu kita lanjutkan hidup kita." Aku menatapnya untuk waktu yang lama. Di kejauhan, aku bisa mendengar anjing Bu Ratna, tetangga sebelah, menggonggong pada bayangan di halaman belakang. Kulkas berdengung. Rumah tua di kompleks ini membungkus kami dengan derit dan desah yang akrab. "Kamu minta izin untuk selingkuh," akhirnya aku berkata. "Aku hanya ingin jujur," balas Ayu. "Kita berdua tahu pernikahan ini sudah hancur berbulan-bulan. Kita hampir tidak pernah bicara. Sudah 6 minggu sejak terakhir kita berhubungan," potongku. "Tapi siapa juga yang menghitung?" Dia tersentak. "Mas, tolong. Aku hanya mencoba bersikap adil. 1 malam. Dan setelah itu kita bisa memulai kembali. Punya anak. Membangun kehidupan yang selalu kita bicarakan." Aku berjalan ke jendela dapur dan memandang ke halaman belakang kami yang kecil. Bengkel yang kubangun sendiri berdiri di sudut. Peralatan tersusun rapi, persis seperti yang diajarkan ayahku. Segalanya pada tempatnya, segalanya memiliki fungsinya. "Siapa namanya?" tanyaku tanpa berbalik. "Apa itu penting?" "Penting bagiku." Ayu menghela napas. "Rian Wijaya. Dia bekerja di sebuah startup di SCBD. Kami sudah beberapa kali mengobrol." Rian Wijaya. Nama itu terdengar akrab. Pria necis dengan setelan mahal dan mobil Tesla yang kadang-kadang kulihat di warteg tempatku sarapan sebelum berangkat kerja. Tipe pria yang menggunakan kata-kata seperti sinergi dan inovasi dalam percakapan santai. "Sudah berapa lama?" tanyaku. "Mas, sudah berapa lama?" 3 atau 4 bulan." Aku berbalik menghadapnya. Dia mencengkeram pegangan koper seolah itu adalah tali penyelamat. "Jadi ini bukan benar-benar tentang 1 malam, kan?" kataku. "Ini tentang kamu yang ingin pindah kapal, dan kamu ingin aku memudahkannya untukmu. Bukan seperti itu." "Tentu saja begitu." Aku melewatinya dan berjalan ke pintu depan, mengambil kunci dari gantungan di dinding. "Ayo. Aku akan mengantarmu kemanapun kamu mau pergi. Aku akan memberikan apa yang kamu inginkan." Perjalanan ke rumah orang tua Ayu memakan waktu 12 menit. Dia duduk di kursi penumpang truk pikapku, memegangi kopernya dengan erat, melirikku dengan cemas. 12 menit yang hening.
Aku menjaga mataku tetap di jalan, bibirku terkatup rapat. Radio memutar balada pop yang sedih tentang patah hati dan bir. Sangat orisinal. Mas Budi, kata Ayu saat kami berbelok ke jalan masuk rumah orang tuanya, kurasa kamu tidak mengerti, aku tidak meninggalkanmu, ini hanya satu malam, aku dengar. Aku memarkir truk dan menatapnya. Pergilah wujudkan fantasimu, Yu. Kejar apapun yang kamu rasa telah kamu lewatkan. Dia menatapku seolah aku baru saja menumbuhkan kepala kedua. Kamu serius? Sangat serius. Tapi begini, aku tidak akan duduk di rumah seperti suami yang baik, menunggumu kembali untuk menceritakan betapa menyenangkannya pengalamanmu. Apa maksudmu? Aku meraih ke seberangnya dan membuka pintu penumpang. Maksudku, sebaiknya fantasi itu sepadan. Karena saat kamu masuk ke kamar hotel itu dengan dia, pernikahan ini selesai. Wajah Ayu memucat. Mas, kamu tidak bisa melakukan ini. Lihat saja aku. Dia keluar dari truk perlahan, masih tampak syok. Aku menyerahkan tas perlengkapan mandi kecil yang dia tinggalkan di dashboard. Sikat gigimu. Kita tidak mau Mas Rian berpikir kamu wanita yang tidak merawat diri, kan? Rasa sakit yang melintas di wajahnya hampir membuatku merasa bersalah. Hampir. Aku pergi tanpa menoleh ke belakang. Tapi aku bisa melihatnya sekilas di kaca spion. Berdiri di jalan masuk rumah orang tuanya dengan koper di kakinya, ekspresi wajahnya adalah ekspresi seseorang yang akhirnya menyadari gertakannya telah dipatahkan. Rumah terasa berbeda ketika aku kembali, lebih sunyi. Aku mengambil sebotol bir lagi dan duduk di kursi berlenganku, menatap foto pernikahan kami di atas rak perapian. Budi muda dan Ayu muda, tersenyum konyol di luar gereja kecil tempat kami bersumpah akan saling mencintai selamanya berlangsung selama 8 tahun. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Ayu. Kita harus membicarakan ini seperti orang dewasa. Aku menghapusnya tanpa membalas. 20 menit kemudian, pesan lain. Jangan kekanak-kanakan. Hapus. Lalu telepon berdering. ID penelepon menunjukkan nama Sinta, sahabat Ayu. Tipe teman yang pekerjaannya adalah mengambil swafoto di siang hari dan menciptakan drama di media sosial di malam hari. Aku menjawab pada dering keempat. Mas Budi? Syukurlah. Ayu meneleponku, dia panik. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya saja temanmu itu, kataku. Dia bilang kamu baru saja mengantarnya ke rumah orang tuanya seperti sekantong sampah. Itu tidak seperti dirimu. Mungkin kamu tidak mengenalku sebaik yang kamu kira. Suara Sinta menjadi tajam. Aku tahu kalian berdua punya masalah, tapi ini gila, dia istrimu. Ya, 30 menit yang lalu, dia adalah istriku yang meminta izin untuk tidur dengan pria lain. Hening di seberang sana. Sinta? Masih di sana? Ayu bilang kalian sudah membicarakannya dan kamu setuju. Oh, ya? Apalagi yang dia katakan? Aku meneguk birku dalam-dalam. Dia bilang kamu paham, ini cuma untuk eksplorasi sebelum kalian punya anak. Aku tertawa, tawa yang hampir tanpa humor. Oh, aku paham sekali. Istriku ingin beralih ke pria yang lebih baik, dan dia pikir aku cukup penurut untuk membiarkannya mengaturku. Yah, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Mas Budi, tolong pikirkan baik-baik. Jangan membuat keputusan yang akan kamu sesali. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak menyadari ini lebih cepat. Aku menutup telepon dan mematikan ponselku. Rumah itu berderit dan mendesah di sekelilingku seperti teman lama. Aku menghabiskan birku dan tidur di kamar tamu. Kamar tidur kami, yang sekarang menjadi kamar tidur Ayu, terlalu berbau parfumnya. Berbaring di ranjang tunggal yang sempit, menatap langit-langit, aku bertanya-tanya apakah dia bersama Rian sekarang. Apakah mereka tertawa tentang betapa mudahnya mereka menyingkirkan suami yang membosankan? Apakah dia menceritakan tentang kemejaku yang bernoda cat dan tanganku yang kapalan, membandingkannya dengan kulit lembut pegawai kantoran itu? Pikiran itu seharusnya membuatku sedih. Sebaliknya, itu membuatku marah, dan kemarahan, seperti yang akan segera ku pelajari, bisa menjadi hal yang sangat berguna. Keesokan paginya, aku bangun dengan pikiran jernih dan sebuah rencana sederhana, mencari tahu dengan apa sebenarnya aku berhadapan.
Ayu telah meninggalkan lebih dari sekadar aroma parfumnya. Selama 8 tahun pernikahan, kau mengumpulkan banyak ruang bersama, akun bersama, informasi bersama. Dia ceroboh, mungkin karena mengira aku akan menyerah begitu saja dan memainkan peran sebagai korban. Laptopnya masih tercolok di meja dapur, dalam mode tidur. Aku tahu kata sandinya. Tanggal pernikahan kami. Dia tidak terlalu kreatif. Riwayat perambannya menceritakan kisah yang menarik. Pencarian hotel yang dimulai 3 bulan lalu, reservasi restoran yang belum pernah kudengar, dan sebuah akun Gmail yang tidak kuketahui, terhubung ke profil Facebooknya. Akun email itu adalah tambang emas. Puluhan pesan antara Ayu dan Rian, dimulai dengan polos, tetapi dengan cepat beralih ke ranah yang lebih eksplisit. Aku membacanya sekilas, merasakan rahangku mengeras dengan setiap pesan yang dipertukarkan. Tapi bukan hanya Rian. Ada juga email dengan Sinta, merencanakan dan bersekongkol. Ayo kita beri pelajaran pada Budi, tunjukkan padanya apa yang telah dia lewatkan. Ada tangkapan layar percakapan teks, penuh dengan emoji tertawa. Satu pesan dari Sinta secara khusus menarik perhatianku. Wah, kamu benar-benar mengendalikannya. Dia mungkin akan membawakan barang-barangmu juga. Pria seperti Budi tidak akan pernah melawan. Mereka hanya menerima dan meminta lebih. Aku mencetak semuanya. Sekitar jam 9 pagi, telepon berdering. Ibuku, Ibu Lastri, yang tinggal di sebuah apartemen di seberang kota. Budi, Ibu dengar kabar angin kalau Ayu menginap di rumah orang tuanya. Ada apa? Di lingkungan seperti kami, gosip menyebar lebih cepat daripada api. Bu Ratna mungkin sudah memberitahu setengah kompleks sebelum sarapan. Tergantung apa maksud ibu dengan baik-baik saja, kataku. Sepertinya tidak baik, ya? Mau cerita sambil minum kopi? Ibu punya banyak waktu. Ibuku telah menjanda selama 10 tahun, dan dalam dekade itu, dia telah menyempurnakan seni untuk tidak peduli pada apa yang dipikirkan orang lain. Dia adalah orang yang kubutuhkan saat ini. Aku kesana 20 menit lagi. Apartemen ibuku kecil tapi nyaman, dipenuhi dengan perabotan yang menunjukkan tanda-tanda kehidupan, bukan dekorasi. Ibu menuangkan kopi ke dalam 2 cangkir yang tidak serasi dan duduk di seberangku di meja dapurnya. Kemudian, meskipun ada perjanjian sewa tanpa rokok, dia menyalakan sebatang rokok. Jadi, katanya, apa yang dilakukan Putri Ayu kali ini? Aku menceritakan semuanya. Koper, fantasi, permintaan, email-email yang kutemukan. Ibu mendengarkan tanpa menyela, sesekali mengisap rokoknya atau menyesap kopinya. Ketika aku selesai, dia terdiam sejenak. Kau tahu apa yang akan dilakukan ayahmu jika dia masih hidup? Akhirnya dia berkata, mungkin akan meninju wajah Sirian itu. Mungkin. Tapi ayahmu itu bodoh kalau sudah menyangkut perempuan. Ibu mematikan rokoknya. Kau butuh nasihatku. Itulah sebabnya aku di sini. Jangan marah, balas dendam, tapi yang cerdas. Maksud ibu? Ibu mencondongkan tubuh ke depan, matanya tajam. Ayu pikir dia sedang bermain catur sementara kamu bermain halma. Dia punya temannya yang mendukungnya. Dia punya rencana cadangan dalam diri Sirian ini. Dan dia mungkin berpikir kamu akan merangkak kembali dalam seminggu. Jadi, buktikan dia salah. Tapi jangan hanya buktikan dia salah. Buat dia menyesal pernah meremehkanmu. Sepanjang pagi itu, aku berkeliling kota, berpikir. Kata-kata ibuku bergema di kepalaku saat aku melewati tempat-tempat yang akrab, SMA tempat aku dan Ayu bertemu, restoran tempat kami kencan pertama. Gereja tempat kami menikah. Semuanya terasa seperti dari kehidupan lain. Saat makan siang, aku mampir ke toko bangunan lokal untuk mengambil beberapa persediaan untuk sebuah proyek. Agus Setiawan, rekan bisnis dan sahabatku, sedang memuat kayu ke truknya di tempat parkir. Budi, pas sekali ketemu kamu. Sudah siap penawaran harga untuk proyek itu? Agus bertubuh besar seperti pemain sepak bola, dengan kepribadian yang serasi, keras, setia, dan sama sekali tidak suka berbasa-basi. Dia juga salah satu dari sedikit orang di kota yang tidak terkesan dengan pesona Ayu. Ada di truk, kataku. Tapi sebelum itu, aku mau tanya sesuatu. Apa itu?
Kamu tahu sesuatu tentang Rian Wijaya? Wajah Agus mengeras. Si bajingan genit itu, kenapa? Dia tidur dengan istriku. Agus menjatuhkan papan kayu yang dipegangnya. Ulangi lagi. Aku memberinya versi ringkasnya. Warna wajah Agus berubah beberapa kali dengan menarik saat aku berbicara. Anak sialan, katanya ketika aku selesai. Jadi, apa rencanamu? Sedang kupikirkan. Kamu tahu apa tentang Rian? Pindah ke sini dari Jakarta sekitar setahun yang lalu. Sewa apartemen mewah di kompleks baru di pinggir kota, mengendarai Teslanya seolah-olah dia orang penting. Sepertinya dia menghasilkan uang dari Bitcoin dan sekarang berpikir dia hebat. Ada lagi? Agus menyeringai, bukan senyum yang menyenangkan. Dia sering muncul di bar Kemang setiap Jumat malam, mentraktir minuman mahal untuk mahasiswi sambil mencoba membuat mereka terkesan dengan cerita investasinya. Sebagian besar bisa melihat tipu muslihatnya, tapi dia terus mencoba. Bar Kemang. Setiap Jumat, seperti jam. Biasanya datang sekitar jam 9, pergi sekitar tengah malam. Agus mengamati wajahku. Kenapa aku merasa kamu sedang merencanakan sesuatu? Karena kamu mengenalku terlalu baik. Butuh bantuan? Belum, tapi aku akan terus memberimu kabar. Sore itu, aku berkendara melewati kompleks apartemen Rian. Tempat modern dengan nama megah seperti The Metropolitan, penuh dengan fasilitas yang dirancang untuk menarik para profesional muda. Tipe tempat yang mengenakan biaya sewa 3 kali lipat dari apartemen biasa karena ada gym dan kedai kopi di lobi. Tesla Rian diparkir di tempat nomor 47, putih dan berkilauan di bawah sinar matahari sore. Aku mencatat nomor plat dan nomor apartemennya. Sebuah pesan masuk dari Ayu. Tolong, kita bicara. Ini konyol. Aku membalas. Bagaimana fantasimu? 3 titik muncul, lalu menghilang. Tidak ada balasan. Malam itu, aku duduk di bengkelku, dikelilingi oleh peralatan dan proyek yang selalu menjadi tempat perlindunganku, lemari yang setengah jadi. Kuda goyang yang mulai kubuat untuk bayi yang tidak akan pernah kami miliki. Rencana perluasan dek yang tidak akan pernah terwujud. Segala sesuatu di sini adalah simbol dari kehidupan yang kupikir sedang kita bangun bersama. Kehidupan di mana Ayu akan mengurus rumah dan akhirnya membesarkan anak-anak kami sementara aku menafkahi dan melindungi. Benar-benar lelucon. Aku mengeluarkan ponselku dan membaca kembali email yang sudah kucetak. Satu percakapan antara Ayu dan Sinta sangat menonjol. Sinta, bagaimana kalau dia tidak setuju? Ayu, dia akan setuju. Budi tidak pernah melawan apapun. Dia hanya menerima apapun yang terjadi dan melanjutkan. Sinta, tapi bagaimana kalau tidak? Ayu, kalau begitu aku akan mengajukan gugatan cerai dan mengambil setengah dari segalanya. Aku menang, apapun yang terjadi. Aku membacanya 3 kali. Aku merasakan sesuatu yang dingin dan keras mengendap di dadaku. Dia pikir dia mengenalku. Dia pikir dia bisa memprediksi dengan tepat bagaimana aku akan bereaksi. Dia pikir aku adalah orang bodoh yang sama yang telah menghabiskan 8 tahun, mencoba membuatnya bahagia sementara dia merencanakan strategi keluarnya. Dia akan segera tahu betapa salahnya dia. Aku membuka laptopku dan mulai membuat daftar. Jadwal Rian, seperti yang diceritakan Agus. Rutinitas Ayu, tempat-tempat yang dia kunjungi, orang-orang yang dia ajak bicara. Akun media sosial Sinta, yang bersifat publik dan penuh dengan informasi yang berguna. Jika mereka ingin bermain game, aku juga akan bermain. Tapi aku akan bermain untuk menang. Sekitar jam 10 malam, telepon berdering. Ayu lagi. Kali ini aku menjawabnya. Mas Budi? Syukurlah. Aku sudah mencoba menghubungimu seharian. Aku sibuk. Dengar, aku rasa kita memulai dengan langkah yang salah tadi malam. Aku tahu ini sulit dimengerti, tapi sebenarnya, aku mengerti dengan sempurna. Kamu ingin tidur dengan Rian, dan kamu sudah merencanakan ini selama berbulan-bulan. Kamu tidak berpikir aku cukup kuat untuk menghentikanmu, dan mungkin kamu benar. Hening di seberang sana. You? Masih di sana? Mamas, bukan seperti itu. Bukan? Email yang kutemukan di laptopmu menceritakan kisah yang berbeda.
Lebih banyak keheningan. Kamu memeriksa komputerku? Itu juga komputerku. Ingat? Harta bersama. Kamu tidak punya hak. Aku punya semua hak. Sama seperti kamu punya semua hak untuk merencanakan perselingkuhan di belakangku. Ini bukan perselingkuhan. Ini hanya satu malam. Aku tahu, kamu terus mengatakan itu. Aku bersandar di kursiku, merasa sangat tenang. Jadi, bagaimana tadi malam? Maksudku, apakah Rian memenuhi fantasimu? Kakami, aku tidur di rumah orang tuaku. Menarik. Kenapa? Aku ingin bicara denganmu dulu. Memastikan kamu mengerti. Oh, aku mengerti. Kamu ingin izin untuk selingkuh agar kamu tidak merasa bersalah. Tapi begini, Yu, aku tidak akan mempermudah ini untukmu. Apa maksudmu? Jika kamu menginginkan Rian, ambillah dia, tapi jangan berharap aku akan ada di sini saat kamu selesai bermain. Aku menutup telepon dan mematikan ponselku lagi. Besok, aku memutuskan. Besok kesenangan yang sesungguhnya akan dimulai. Jumat malam. Bar Kemang persis seperti yang dijanjikan Agus. Tempat itu ramai dengan penduduk lokal dan mahasiswa, udara dipenuhi asap rokok dan keputusan yang buruk. Aku duduk di sebuah bilik di sudut, menyesap bir dan mengamati keramaian. Rian Wijaya masuk pada pukul 9:15 tepat waktu. Dia persis seperti yang kubayangkan. Tinggi, kurus, mengenakan kemeja berkancing dengan lengan digulung untuk memamerkan jam tangan mahal dan jeans yang mungkin harganya lebih mahal dari cicilan trukku. Rambutnya ditata dengan gaya, sengaja berantakan yang pasti membutuhkan waktu 1 jam. Dia memesan bir impor dan mengamati ruangan seperti pemangsa yang mencari mangsa. Aku menunggu. Rian mendekati seorang gadis berambut coklat berusia awal 20-an, meluncur ke mejanya dengan keyakinan yang terlatih. Aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan, tapi aku bisa melihat senyum sopannya berubah menjadi kejengkelan yang nyaris tidak tersembunyi saat dia meluncurkan kalimat rayuan standarnya. 10 menit kemudian, dia pamit ke kamar mandi dan tidak pernah kembali. Rian mencoba 2 kali lagi, dengan hasil yang sama. Sekitar pukul 10.30, dia minum sendirian di bar, memeriksa ponselnya, tampak semakin frustrasi. Saat itulah aku bergerak. Mas Rian, kan, kataku, duduk di kursi di sebelahnya. Dia menatapku dengan curiga. Apa saya kenal Anda? Budi Santoso. Sepertinya kita punya teman yang sama. Pengenalan muncul di matanya, diikuti dengan cepat oleh kepanikan. Oh, sial. Tenang. Aku memberi isyarat kepada bartender untuk bir lagi. Saya kesini bukan untuk mencari masalah. Bukan? Bukan. Sebenarnya, saya kesini untuk berterima kasih. Rian menatapku seolah aku baru saja mulai berbicara dalam bahasa asing. Berterima kasih? Karena telah melakukan sesuatu untuk saya yang bahkan tidak saya sadari saya butuhkan. Bartender meletakkan birku. Aku meneguknya dalam-dalam sementara Rian gelisah. Saya tidak mengerti, akhirnya dia berkata. Pernikahan saya sudah berakhir, jelasku. Sudah berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Tapi saya terlalu keras kepala untuk mengakuinya. Terlalu nyaman dengan rutinitas, Anda tahu, Rian mengangguk hati-hati. Jadi ketika Ayu bercerita tentang Anda, tentang apa yang dia inginkan, saya sadar dia sedang menolong saya. Memaksa saya untuk menghadapi kenyataan. Ayu bercerita tentang kami kepada Anda? Oh, ya, semuanya. 1 malam untuk fantasi, lalu kembali ke kebahagiaan rumah tangga. Saya tertawa. Dia benar-benar berpikir saya akan menyetujuinya. Wajah Rian memucat. Jadi, Anda tidak setuju? Tentu saja tidak. Saya bilang padanya dia bisa mendapatkan Anda jika itu yang dia inginkan, tapi dia tidak bisa memiliki kami berdua. Jadi, kalian akan bercerai? Surat-suratnya akan disiapkan minggu depan. Rian tampak bingung. Tapi dia bilang Anda baik-baik saja dengan itu. Bahwa itu hanya sekali. Aku tertawa, cukup keras untuk menarik perhatian dari meja terdekat. Dia bilang begitu? Wow, dia benar-benar membohongi Anda, ya? Apa maksud Anda?
Biar saya jelaskan sesuatu tentang calon mantan istri saya, Mas Rian. Ayu tidak pernah melakukan sesuatu hanya sekali. Ketika dia menginginkan sesuatu, dia mengambilnya, dan dia terus mengambilnya sampai dia bosan atau menemukan sesuatu yang lebih baik. Tangan Rian menegang di botol birnya, dia bilang itu hanya ketertarikan fisik, bahwa dia mencintai Anda, tapi dia perlu menyelesaikan perasaan ini. Dan Anda percaya itu? Ya. Aku menggelengkan kepala dengan simpati pura-pura. Kasihan sekali Anda. Anda benar-benar tidak melihatnya, kan? Melihat apa? Dia pindah kapal. Anda bukan fantasi satu malam, Mas Rian. Anda adalah strategi keluarnya. Semua warna terkuras dari wajah Rian. Tidak mungkin. Dia tidak akan melakukan itu. Tidak akan? Tidak akan meninggalkan suami sederhananya demi pria dengan uang dan Tesla? Ayolah, kawan. Anda lebih pintar dari itu. Aku bisa melihat roda gigi berputar di kepalanya, keraguan merayap masuk ke tempat kepastian pernah berada. Dia bilang kalian berdua sudah tidak bahagia selama bertahun-tahun, kata Rian pelan. Kami tidak bahagia. Tapi itu tidak berarti dia jujur kepada Anda tentang apa yang dia inginkan. Aku menghabiskan birku dan berdiri. Dengar, saya tidak punya dendam. Seperti yang saya katakan, Anda telah menolong saya. Tapi jika saya jadi Anda, saya akan berpikir sangat keras tentang apakah Ayu jujur tentang niatnya. Aku meninggalkan Rian di bar dengan keraguan dan bir mahalnya. Tahap 1, selesai. Keesokan paginya, aku mendapat telepon dari Agus. Bagaimana tadi malam? Seperti menanam benih, kataku. Sekarang kita hanya perlu menunggu benih itu tumbuh. Kamu bajingan licik, tahu tidak? Aku sedang belajar. Sore itu, aku pergi ke supermarket lokal dan bertemu Bu Ratna di bagian sayuran. Dia sedang memeriksa tomat dengan intensitas seorang ahli perhiasan yang menilai berlian. Mas Budi, katanya, mendongak dengan kegembiraan yang nyaris tidak tersembunyi. Apa kabar? Bu Ratna berusia 73 tahun dan telah menjadi pusat informasi tidak resmi di lingkungan itu sejak sebelum aku lahir. Dia tahu segalanya tentang semua orang dan tidak malu untuk membagikannya. Baik, Bu. Terima kasih sudah bertanya. Saya lihat Ayu pergi dengan koper tempo hari. Semoga tidak ada apa-apa. Ya. Kami sedang ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, kataku diplomatis. Yah, pernikahan memang berat. Saya yakin kalian berdua akan menyelesaikannya. Dia mendekat, suaranya merendah. Ngomong-ngomong, saya agak terkejut melihat Ayu di restoran mahal di kota minggu lalu dengan seorang pria yang bukan kamu. Oh, pria tinggi, yang mengendarai mobil listrik itu. Mereka terlihat sangat akrab. Aku mengangguk dengan sedih. Itu akan menjelaskan beberapa hal, Bu. Mata Bu Ratna melebar. Oh, ya ampun, apa saya salah bicara? Sama sekali tidak, Bu. Sebenarnya, ini membantu, mengetahui bahwa saya tidak membayangkan sesuatu. Jika ada yang bisa saya bantu, beritahu saja, ya, Mas. Dia terlalu berlebihan untukmu sejak awal. Pada minggu malam, aku telah melakukan percakapan serupa dengan 3 tetangga lain dan pemilik toko kelontong di ujung jalan. Sesuai harapanku, kabar mulai menyebar. Di kota kecil, reputasi adalah segalanya, dan reputasi Ayu akan segera terpukul. Aku sedang memanaskan sisa pizza ketika telepon berdering. Mas Budi, ini Ayu. Kita perlu bicara. Aku mendengarkan. Bukan di telepon. Boleh aku datang sekarang? Itu juga rumahmu. Untuk saat ini. Dia tiba 20 menit kemudian, tampak lelah dan stres. Rambutnya yang biasanya sempurna diikat asal-asalan, dan dia tidak memakai riasan. Kamu terlihat kacau, kataku saat membuka pintu. Terima kasih. Persis seperti yang ingin ku dengar. Kami duduk di ruang tamu, jarak di antara kami di sofa terasa seperti ngarai. Rian meneleponku, katanya tanpa basa-basi. Ya? Dia bilang kamu bicara dengannya di bar Kemang, kamu bilang padanya kita akan bercerai. Kita memang akan bercerai, kan? Rahang Ayu menegang. Itu bukan keputusanmu. Tentu saja itu keputusanku.
Kamu membuat pilihanmu saat mengemas koper itu, dan aku membuat pilihanku saat mengantarmu ke rumah orang tuamu, Mas, tolong. Tidak bisakah kita memperbaiki ini? Aku mengamati wajahnya, mencari tanda-tanda penyesalan yang tulus, secercah cinta, yang kulihat hanyalah keputusasaan dan perhitungan. Memperbaiki apa sebenarnya? Fakta bahwa kamu merencanakan untuk menipuku selama berbulan-bulan? Fakta bahwa kamu pikir aku terlalu lemah untuk melawan? Atau fakta bahwa kamu memberitahu temanmu bahwa aku tidak akan pernah berhasil? Dia tersentak. Kamu membaca emailku. Semuanya. Pencarian hotel, reservasi restoran, obrolan dengan Sinta tentang betapa bodohnya aku mencondongkan tubuh ke depan. Katakan padaku, Yu. Apakah ada yang nyata? Pernikahan, rencana untuk anak-anak, semua omong kosong sampai maut memisahkan kita itu? Tentu saja itu nyata. Masih nyata. Lalu kenapa Rian? Dia terdiam sejenak. Aku merasa terjebak. Merasa seperti menghilang ke dalam kehidupan ini yang bukan benar-benar milikku. Jadi kamu memutuskan untuk menemukan kehidupan baru bersamanya. Bukan seperti itu. Aku mengeluarkan ponselku dan menemukan salah satu emailnya kepada Sinta. Kutipan. Aku merasa hidup kembali. Aku merasa seperti seseorang yang lebih dari sekadar istri Mas Budi. Wajah Ayu mengernyit. Aku tidak ingin kamu melihat itu. Tapi kamu bersungguh-sungguh saat menuliskannya. Aku bingung. Aku frustrasi. Aku tidak tahu apa yang kuinginkan. Dia menatapku sekarang, matanya memohon. Sekarang aku ingin memperbaiki ini. Memperbaiki kita. Hanya karena Rian tidak tertarik menjadi strategi keluarmu. Keheningannya adalah jawabannya. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, memandang ke halaman. Taman yang ditanami Ayu tetapi tidak pernah disiangi, yang telah kurawat selama bertahun-tahun. Pagar yang kubangun untuk memberi kami privasi dari para tetangga, yang mungkin sekarang sedang bergosip tentang kami. Begini, Yu, kataku tanpa berbalik. Bahkan jika aku mempercayaimu, yang tentu saja tidak, itu tidak masalah. Kamu tidak bisa menarik kembali apa yang telah kamu lakukan. Kamu tidak bisa membatalkan kata-kata yang kamu ucapkan, atau perselingkuhan yang kamu rencanakan. Jadi ini akhirnya, 8 tahun, dan kamu akan membuangnya begitu saja. Aku berbalik menghadapnya, bukan aku yang membuangnya. Kamu sudah melakukannya. Saat itulah, dia mulai menangis. Tangisan besar dan dramatis yang mungkin akan berhasil padaku 6 bulan lalu. Sekarang, itu hanya terasa seperti taktik manipulasi lain. Tolong Mas Budi, aku akan melakukan apa saja. Konseling, liburan, apapun yang kamu mau. Yang kuinginkan, kataku pelan, adalah kamu pergi. Ini juga rumahku, kalau begitu beli bagianku, atau kita jual dan bagi keuntungannya. Aku tidak peduli. Dia menatapku seolah aku baru saja menamparnya. Kamu serius? Sangat serius. Benar-benar tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengubah pikiranmu? Aku memikirkan email-email itu, kebohongan, perencanaan dan persekongkolan selama berbulan-bulan. Aku memikirkan Rian yang duduk di bar Kemang, menyadari bahwa dia juga telah dimanfaatkan, sama seperti aku. Aku memikirkan hidupku, yang kuhabiskan untuk mencoba membuat seseorang bahagia yang tidak akan pernah puas. Tidak ada, kataku. Tidak ada. Ayu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku melihat dari jendela saat dia duduk di mobilnya selama 10 menit penuh, mungkin menelepon Sinta atau Rian atau salah satu anggota tim pendukungnya. Kemudian dia pergi, dan aku sendirian lagi. Tapi kali ini, kesendirian terasa seperti kebebasan. Minggu berikutnya berlalu dengan cepat. Ayu menyewa seorang pengacara, Ibu Gita, yang dikenal di kota karena taktik agresifnya dalam kasus perceraian. Aku menyewa Pak Irawan, seorang pengacara tua yang telah menangani warisan ayahku dan memiliki reputasi teliti dan adil. Pertarungan hukum berjalan seperti yang diharapkan. Ayu menginginkan setengah dari segalanya, termasuk rumah dan bisnisku. Dia juga menuntut tunjangan, mengklaim bahwa dia telah mengorbankan kemajuan karirnya sendiri untuk mendukungku saat aku memulai bisnisku. Itu omong kosong, dan kami berdua tahu itu. Ayu menghasilkan lebih banyak uang dariku dan telah mendapatkan setiap promosi yang dia inginkan,
Tetapi pengacaranya pandai menulis fiksi kreatif. Pak Irawan menelepon pada hari Kamis untuk memberiku kabar terbaru. Pihak lawan sangat keras, Budi. Ibu Gita menuntut tunjangan karena penderitaan mental, dan dia menginginkan rumah itu. Berikan saja padanya, kataku. Aku tidak pernah suka rumah itu. Budi, kita harus pintar. Rumah itu bernilai lebih dari 600 juta, dan bisnisnya setidaknya 150 juta. Jangan menyerah begitu saja karena kamu marah. Saya tidak marah, saya strategis. Bagaimana bisa? Anda akan lihat. Malam itu, aku bertemu Agus di bar Kemang untuk minum bir dan memberinya kabar terbaru tentang strategi percakapan kami. Jadi, apa langkah selanjutnya? Tanyanya, mendudukkan tubuhnya yang besar di bilik seberang. Menunggu, kataku, dan mengamati. Itu saja untuk sekarang. Ayu mulai putus asa, Rian ingin keluar, dan Sinta bosan menjadi terapis bagi seseorang yang tidak mendengarkan nasihatnya. Aku meneguk birku. Tekanan terus menumpuk sampai ada sesuatu yang pecah. Dan ketika pecah, kita akan siap. Seolah-olah isyarat, ponselku bergetar dengan pesan dari nomor tak dikenal. Ini Rian. Kita perlu bicara. Aku menunjukkan pesan itu kepada Agus, yang menyeringai. Sepertinya ada sesuatu yang baru saja pecah. Aku bertemu Rian di sebuah kedai kopi di kota keesokan siangnya. Dia tampak seperti tidak tidur berhari-hari, rambutnya yang biasanya sempurna acak-acakan dan pakaian mahalnya kusut. Terima kasih sudah mau bertemu, katanya, duduk di kursi di seberangku, tidak masalah. Kamu terlihat kacau. Terima kasih. Sepertinya semua orang mengatakan itu padaku minggu ini. Aku memesan kopi hitam. Rian memesan sesuatu dengan busa dan banyak kata sifat. Jadi, kataku, ada apa? Rian menatap cangkirnya sejenak sebelum menjawab. Saya rasa saya telah membuat kesalahan. Kesalahan apa? Dengan Ayu. Dengan semua ini. Aku menunggunya melanjutkan. Dia berbeda sejak kalian berpisah. Posesif, menuntut. Dia ingin menghabiskan setiap malam bersama, membicarakan tentang pindah, terus-menerus menyinggung soal pernikahan dan anak-anak. Dan itu masalah karena saya tidak pernah menginginkan semua itu. Saya pikir ini hanya kesenangan. Aku tertawa, tawa yang benar-benar geli. Boleh saya tanya, Mas Rian, apa sebenarnya yang Anda harapkan terjadi ketika Anda mulai tidur dengan wanita yang sudah menikah? Saya tidak tahu. Saya kira dia akan menyelesaikan perasaannya dan kembali ke kehidupannya. Maksud Anda, kehidupanku? Ya. Dan sekarang Anda menyadari bahwa dia tidak mau kembali. Rian mengangguk dengan sedih. Dia berbicara tentang Anda seolah-olah Anda adalah monster yang menghalangi mimpinya. Tapi apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang saya lihat. Apa yang Anda lihat? Seorang pria yang bekerja keras untuk memberikan semua yang dia inginkan. Seorang pria yang tidak selingkuh, tidak berbohong, tidak melakukan apapun selain mencoba membuatnya bahagia. Dan itu membuat Anda tidak nyaman? Itu membuat saya bertanya-tanya apa yang akan dia katakan tentang saya ketika dia bosan dengan saya, pria pintar. Lebih dari yang saya kira. Jadi, apa yang Anda inginkan dariku? Tanyaku. Saya ingin tahu cara keluar dari situasi ini tanpa dia menghancurkan hidup saya. Aku bersandar di kursiku. Rian ketakutan, merasa bersalah, dan mencari jalan keluar yang mudah. Dia juga kunci dari semua yang telah kurencanakan. Boleh saya beri saran? Akhirnya aku berkata, tolong. Katakan padanya yang sebenarnya. Katakan padanya bahwa Anda pikir ini adalah hubungan sementara, bahwa Anda tidak siap untuk hubungan serius. Jujurlah tentang apa yang Anda inginkan. Dan jika dia tidak menerimanya dengan baik, maka Anda akan belajar apa yang telah saya pelajari. Ayu tidak bisa menerima penolakan. Ponsel Rian bergetar. Dia meliriknya dan meringis. Dia? Tanyaku. Ya. Ingin tahu di mana saya, kapan rapat saya selesai. Anda bilang padanya Anda bertemu saya? Saya bilang saya ada rapat kerja. Dia melacak lokasi ponsel saya. Aku menatapnya. Apa?
Dia memasang aplikasi agar dia bisa melihat di mana saya berada. Katanya untuk keamanan, kalau terjadi sesuatu pada saya, dan Anda membiarkannya. Wajah Ryan memerah. Saat itu sepertinya bukan masalah besar. Sial, Ryan. Dia mengikatmu lebih erat daripada dia mengikatku. Saya tahu. Ini salah. Itulah sebabnya saya harus mengakhirinya. Aku mengeluarkan ponselku dan menggulir kontakku. Apa yang Anda lakukan? Tanya Ryan. Menelepon seseorang yang bisa membantu kita berdua. Agus menjawab pada dering kedua. Budi, ada apa? Ingat bantuan yang kau berutang padaku untuk proyek itu? Ya, aku akan menagihnya sekarang. Bisakah kau bertemu denganku dan seorang teman di bengkelku dalam 1 jam? Tentu. Bantuan macam apa? Jenis bantuan yang melibatkan aplikasi pelacak lokasi, istri selingkuh, dan malam yang sangat menarik. Aku menutup telepon dan menatap Ryan. Anda ingin keluar, kataku. Saya akan membantumu keluar. Tapi sebagai imbalannya, Anda harus membantuku. Bantuan macam apa? Jenis bantuan di mana kita memberikan Ayu persis apa yang dia inginkan. Ryan tampak gugup. Saya tidak ingin menyakitinya. Aku juga tidak. Tapi aku ingin dia mengerti bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Dan aku ingin dia berhenti meremehkan orang-orang yang dia coba manipulasi. Apa yang harus saya lakukan? Aku tersenyum. Ikuti saja petunjukku. Dan apapun yang terjadi, jangan berhenti berakting sampai aku memberimu isyarat. Berakting apa? Berakting seperti kekasih yang patah hati yang akhirnya menyadari kebenaran. Ryan menatapku lama. Anda benar-benar bukan seperti yang saya duga. Bagus, kataku. Ayu juga tidak. Kita meninggalkan kedai kopi bersama. 2 pria yang dipermainkan oleh wanita yang sama, siap untuk membalikkan keadaan. Permainan akan menjadi sangat menarik. Rumah Agus sempurna untuk rencana yang ada di benakku, terpencil, pribadi, dan dengan sebuah bengkel yang akan sesuai dengan tujuan kami. Ryan mengikutiku ke sana dengan Teslanya, mungkin bertanya-tanya apa yang telah dia masuki. Jadi, apa rencananya? Tanya Agus saat kami berkumpul di dapurnya. Aku mengeluarkan ponselku dan menunjukkan kepada mereka berdua percakapan teksku dengan Ayu. Dia pikir aku sedang mempertimbangkan kembali perceraian, jelasku. Dia pikir dia bisa memanipulasiku kembali. Dan kamu akan melakukannya? Tanya Ryan. Sama sekali tidak. Tapi dia tidak tahu itu. Aku menggulir pesan-pesan itu. Dia memainkan peran sebagai korban. Memberitahu semua orang yang mau mendengarkan bahwa aku tidak masuk akal, kejam. Bahwa yang dia inginkan hanyalah 1 malam untuk mengeksplorasi perasaannya. Omong kosong, gumam Agus. Tepat. Tapi begini. Dia juga memberitahu orang-orang bahwa Ryan yang mengejarnya, bahwa dia adalah korban tak berdosa dari teknik rayuan canggih Ryan. Wajah Ryan memerah. Dia bilang apa? Oh, ini lebih baik lagi. Menurut Ayu, kamu berjanji akan meninggalkan kota jika dia memilih untuk tetap bersamaku. Bahwa kamu hanyalah selingan sementara yang menjadi terlalu terikat. Itu tidak benar. Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku tahu. Tapi itu cerita yang dia sebarkan. Yang berarti dia mempermainkan kita berdua sejak awal. Aku beralih ke layar lain di ponselku, rekaman yang telah kuunduh pagi itu. Ryan, kamu harus meneleponnya. Katakan padanya kamu ingin bertemu malam ini untuk membicarakan masa depan kita. Katakan padanya kamu sudah memikirkan apa yang dia katakan tentang pernikahan dan anak-anak, dan kamu siap untuk mengambil langkah selanjutnya. Tapi aku tidak siap. Aku tahu. Tapi dia tidak. Dan ketika dia muncul mengharapkan lamaran, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda. Ryan tampak tidak yakin. Sesuatu macam apa? Kebenaran. Kebenaran tentang apa yang telah dia katakan kepada orang-orang tentang kita berdua, kebohongan yang telah dia sebarkan untuk menutupi kesalahannya. Dan kebenaran tentang fakta, bahwa ini tidak pernah tentang 1 malam. Dan menurutmu apa yang akan dicapai oleh itu? Aku menatap kedua pria itu, merasakan beban 8 tahun pernikahan,
berbulan-bulan kebohongan, dan minggu-minggu perencanaan yang cermat. Menurutku itu akan menunjukkan padanya bahwa dia tidak sepintar yang dia kira. Dan itu akan memberi kita berdua penutupan yang kita butuhkan untuk melanjutkan hidup. Agus menyeringai. Aku suka itu. Apa yang harus kulakukan? Cukup berada di sini, untuk berjaga-jaga jika situasinya menjadi rumit. Rian menelepon. Suaranya sedikit bergetar saat dia mengucapkan kalimat yang telah kuajarkan. Kegembiraan Ayu terdengar bahkan melalui speaker ponsel. Ya, katanya dengan terengah-engah. Ya, aku akan ke sana, Rian. Aku tahu kamu akan melakukannya. Aku tahu kamu akan menyadari bahwa apa yang kita miliki itu istimewa. Jam 8, kata Rian. Di pemandangan danau senja, aku akan ke sana, dan Rian, aku mencintaimu. Wajah Rian memucat. Ya. Sampai nanti. Dia menutup telepon dan menatap ponselnya seolah-olah itu akan menggigitnya. Dia belum pernah mengatakan itu sebelumnya, katanya pelan. Itu keputusasaan, jawabku. Orang yang putus asa mengatakan hal-hal yang putus asa. Pemandangan Danau Senja adalah tempat nongkrong yang populer bagi remaja dan pasangan muda. Cukup terpencil untuk privasi, tetapi cukup umum untuk merasa aman. Aku tiba lebih dulu, memarkir trukku di balik deretan pohon di mana aku tidak akan langsung terlihat. Rian tiba 10 menit kemudian, tampak seperti orang yang berjalan menuju eksekusinya sendiri. Anda yakin tentang ini? Tanyanya saat keluar dari mobil. Sudah terlambat untuk mundur sekarang, kataku, memeriksa ponselku. Dia akan segera tiba. Mobil Ayu muncul tepat waktu. Lampu depannya menyapu area parkir saat dia berhenti di samping Tesla Rian. Dia mengenakan gaun yang belum pernah kulihat sebelumnya dan sepatu hak tinggi yang mungkin harganya lebih mahal dari cicilan trukku per bulan. Rian, panggilnya, praktis berlari ke arahnya. Aku sangat senang kamu menelepon. Dari tempat persembunyianku, aku melihatnya melingkarkan lengannya di lehernya dan menciumnya dengan gairah teatrikal. Rian berdiri kaku, lengannya nyaris tidak membalas pelukan itu. Kita perlu bicara, katanya, dengan lembut mendorongnya menjauh. Tentu saja. Tentang masa depan kita, tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Mata Ayu berbinar karena kegembiraan. Aku sudah memikirkan apa yang kamu katakan, tentang membawa hubungan kita ke tingkat selanjutnya. Ayu, ada yang harus kukatakan padamu. Apa itu, sayang? Rian menarik napas dalam-dalam. Aku sudah bicara dengan Budi. Perubahan ekspresi Ayu terjadi seketika dan dramatis. Kegembiraan menghilang, digantikan oleh sesuatu yang dingin dan penuh perhitungan. Apa? Kami minum kopi kemarin. Dia memberitahuku beberapa hal. Yah, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kamu katakan padaku. Hal-hal apa? Seperti fakta bahwa kamu memberitahu orang-orang bahwa akulah yang merayumu, bahwa akulah yang memulai hubungan ini. Rahang Ayu menegang. Aku tidak mengatakan itu. Tidak? Menurut Budi, kamu telah memainkan peran sebagai korban di seluruh kota. Ayu yang malang, disesatkan oleh pria kota yang canggih. Rian, kamu tidak mengerti. Oh, aku mengerti dengan sempurna. Aku mengerti bahwa kamu tidak pernah bermaksud ini sebagai hubungan satu malam, bahwa kamu telah merencanakan untuk meninggalkan Budi selama berbulan-bulan. Ayu mundur selangkah, topengnya akhirnya terlepas. Jadi bagaimana jika aku melakukannya? Apakah itu salah? Menginginkan sesuatu yang lebih baik untuk diriku sendiri? Tidak. Tapi berbohong tentang itu salah? Aku tidak pernah berbohong padamu. Kamu bilang Budi baik-baik saja dengan ini. Kamu bilang dia mengerti. Dia seharusnya mengerti. Pria sejati akan memperjuangkan istrinya, bukan hanya menyerah. Rian menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak mengerti, ya? Mengerti apa? Dia memang memperjuangkan istrinya, dengan melepaskanmu. Dengan menolak untuk bersaing memperebutkan seseorang yang tidak ingin dipertahankan. Saat itulah aku melangkah keluar dari balik pohon. Halo, Ayu. Dia berbalik, wajahnya pucat di bawah sinar bulan. Budi? Apa yang kamu lakukan di sini? Menonton istriku mempermalukan dirinya sendiri untuk terakhir kalinya. Kalian merencanakan ini. Kalian menjebakku.
Aku memberimu persis apa yang kamu minta. 1 malam untuk fantasimu. Bagaimana hasilnya? Ayu melirik antara Rian dan aku, akhirnya menyadari bahwa dia telah kalah dalam permainan. Kalian berdua bajingan, katanya pelan. Sebenarnya, kata Rian, kami hanya 2 pria yang bosan dimanipulasi. Rian, tolong, jangan biarkan dia memengaruhimu. Apa yang kita miliki itu nyata. Ya. Budi menunjukkan padaku beberapa email yang menarik. Percakapan antara kamu dan Sinta tentang strategi keluar dan rencana pindah kapal. Wajah Ayu mengernyit. Itu hanya curhat. Aku tidak bersungguh-sungguh. Kamu bersungguh-sungguh setiap katanya, kataku. Sama seperti kamu bersungguh-sungguh ketika memberitahu Sinta bahwa aku tidak akan pernah berhasil. Sama seperti kamu bersungguh-sungguh ketika merencanakan semua ini untuk membenarkan keinginanmu keluar dari pernikahan. Aku mencintaimu, katanya, air mata mulai mengalir. Tidak, kamu tidak mencintaiku. Kamu mencintai ide tentangku. Pilihan yang aman. Pria yang akan bekerja keras dan tidak bertanya, sementara kamu mencari tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan, itu tidak benar, katakan padaku, Yu. Kapan terakhir kali kamu bertanya tentang mimpiku, tujuanku, rencanaku untuk masa depan? Dia menatapku, tidak bisa menjawab. Kupikir juga begitu. Kamu tidak pernah melihatku sebagai pasangan. Kamu melihatku sebagai pengganti sampai seseorang yang lebih baik datang. Rian berdeham. Ayu, maafkan aku, tapi aku tidak bisa melakukan ini lagi. Semua ini. Ini bukan yang kuinginkan. Tapi kamu bilang. Aku mengatakan apa yang Budi suruh katakan. Untuk membawamu ke sini agar kita semua bisa melakukan percakapan ini secara langsung. Ayu melirik di antara kami lagi, keputusasaannya berubah menjadi amarah. Kalian pikir kalian sangat pintar, ya, berdua? Yah, selamat, kalian telah menghancurkan segalanya. Kami tidak menghancurkan apapun, kataku. Kamu melakukan semua ini sendiri. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka dalam perceraian ini. Aku akan mengambil semua yang kamu miliki. Silakan coba. Tapi kamu mungkin ingin memeriksa emailmu dulu. Ayu mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar saat dia menggulir pesan-pesannya. Apa yang telah kamu lakukan? Bisiknya. Meneruskan beberapa korespondensi kita ke pengacaramu, Ibu Gita. Email di mana kamu berbicara tentang menyembunyikan aset dan membuat klaim palsu tentang penderitaan mental. Pengacara tidak suka jika klien mereka berbohong kepada mereka. Ponsel Ayu terlepas dari tangannya, berderak di aspal. Kamu tidak bisa. Dia. Ada kerahasiaan pengacara klien. Benar. Tapi dia juga terikat oleh etika hukum. Dan ketika seorang klien mengakui bahwa mereka berencana untuk melakukan sumpah palsu. Yah, anggap saja Ibu Gita mungkin tidak akan mewakilimu lebih lama lagi. Semua perlawanan terkuras dari Ayu. Dia merosot ke kap mobilnya, terisak. Kenapa, tanyanya. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Karena, kataku pelan, kamu perlu belajar bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Dan kamu perlu belajar bahwa orang-orang yang kamu sakiti tidak selemah yang kamu kira. Rian berjalan ke mobilnya. Aku akan pergi sekarang, Ayu. Maaf jadi seperti ini. Tapi kita selesai. Dia pergi tanpa menoleh ke belakang. Aku berdiri di sana sejenak, menatap wanita yang telah kunikahi selama 8 tahun. Entah bagaimana dia tampak lebih kecil, menyusut saat rencana rumitnya runtuh di sekelilingnya. Budi, katanya di sela-sela isak tangisnya. Apakah ada cara kita bisa memperbaiki ini? Tidak ada, kataku. Tidak ada. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu kamu menyesal. Tapi menyesal tidak mengubah apapun. Aku kembali ke trukku, meninggalkannya sendirian di tempat parkir dengan mimpi-mimpinya yang hancur dan gaun mahalnya. Saat aku mengemudi pulang, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan selama berbulan-bulan, kedamaian. Kemarahan telah hilang, digantikan oleh kepuasan yang tenang karena keadilan telah ditegakkan. Ayu menginginkan 1 malam untuk fantasinya. Sebaliknya, dia mendapatkan pelajaran seumur hidup tentang bahaya meremehkan orang yang kau cintai. Perceraian selesai 6 minggu kemudian.
Ayu mendapatkan setengah dari nilai rumah dan mobilnya. Aku mendapatkan sisanya, termasuk harga diriku. Rian meninggalkan kota bulan berikutnya, mengambil pekerjaan di Surabaya. Kabar angin mengatakan dia benar-benar berhenti berkencan dengan wanita yang sudah menikah. Sinta mencoba menghubungi sekali, mengklaim bahwa dia sebenarnya mencoba melindungiku dari skema Ayu selama ini. Aku tidak menjawab panggilannya. Sedangkan aku membeli sebuah rumah sederhana di pinggir kota dan memulai bisnis interior desainku sendiri. Pekerjaan berjalan baik, klien jujur, dan tidak ada yang mengharapkanku menjadi apapun selain diriku sendiri. Terkadang, larut malam, aku memikirkan 8 tahun bersama Ayu, masa-masa indah, masa-masa buruk, mimpi yang kami bagi, dan kebohongan yang menghancurkannya. Tetapi sebagian besar, aku berpikir tentang betapa jauh lebih baik hidup ini ketika kau berhenti mencoba membuat orang lain bahagia dan mulai fokus pada kebahagiaanmu sendiri. Ayu meminta satu malam untuk fantasinya. Aku memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah tamparan realitas yang akan bertahan seumur hidupnya. Dan dalam prosesnya, aku belajar sesuatu yang penting tentang diriku sendiri. Aku jauh lebih kuat dari yang pernah dibayangkan siapapun, termasuk diriku sendiri.